Sebelum saya lanjut tutorial ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi terakhir kita untuk aplikasi blog sederhana part 1. Di sini pembahasannya tinggal untuk proses delete-nya ya, atau proses hapus. Untuk proses yang lainnya itu sudah kita bahas sebelumnya dan sudah saya upload di YouTube. Jadi kalau kalian yang tertinggal silakan akses YouTube-nya untuk dilihat lebih detail lagi. Kemarin terakhir sudah bisa sampai update ya, update data sudah ada notifikasinya seperti ini menggunakan data session. Sekarang prosesnya tinggal untuk yang hapus. Kalau untuk tambah juga sudah ya, coba saya cek ya. Judul 6, sinopsis 6, konten 6. Saya coba simpan. Oh, udah bisa, cuman notifikasinya juga belum ada ya, nanti kita tambahkan. Sekarang kita fokus untuk hapus datanya dulu. Oke, untuk hapus data sendiri nanti ada perbedaan dengan yang lain, yaitu di sini kita menambahkan konfirmasi untuk meyakinkan user apakah yakin dia ingin menghapus datanya. Karena untuk hapus ini sifatnya sensitif, jadi bisa jadi dia ada salah human error, kepencet gitu ya, jangan sampai cuma karena kepencet langsung kehapus datanya gitu ya. Jadi biasanya kan untuk hapus kita ada konfirmasi untuk meyakinkan user apakah yakin dia ingin menghapus gitu ya. Nah, prosesnya jadi tidak langsung ke proses delete ini, tapi lewat nanti ada proses konfirmasi dulu. Oke, untuk itu kita mulai saja. Untuk proses konfirmasinya kita membutuhkan trigger atau di sini kita butuh event di mana pada saat tombol klik ini diklik, tombol hapus ini diklik, nanti kita akan menjalankan sebuah proses untuk konfirmasi. Caranya kita bisa gunakan, oke saya close dulu di sini. Kita bisa gunakan fungsi di dalam atribut HTML namanya onClick gitu ya. OnClick itu kita taruh di button untuk editnya di sini atau hapusnya, proses hapusnya kita tambahkan onClick gitu ya, onClick seperti ini. OnClick ini fungsinya adalah untuk memberitahu jika user mengklik tombol tersebut, apa yang akan dilakukan. Yang dilakukan adalah kita jalankan aja sebuah fungsi namanya delete confirm gitu ya. Delete confirm ini nanti yang akan menjalankan pengecekan apakah dia akan melakukan penghapusan ataupun tidak gitu. Nah, sebelumnya kita pastikan delete confirm ini berjalan dari sisi script JavaScript gitu ya. Nah, untuk JavaScript-nya kita buatkan dulu sebuah function. Di sini kita buatkan function namanya on delete confirm. Nah, jangan lupa karena function kita tambahkan di sini function gitu ya. Kita pastikan function ini sudah berjalan. Kita kasih aja alert di sini. Misalkan delete confirm run misalkan gitu ya. Kita coba jalankan dulu. Kita refresh, kita jalankan tombol button ini. Ini sudah kita kasih event on click tadi ya. Oke, delete confirm run artinya dia sudah jalan delete confirm-nya. Selanjutnya, nah dia langsung ke halaman proses delete. Tentu di sini nanti proses delete ini kita tidak langsung jalankan, tapi kita gunakan URL proses delete ini kita taruh di satu variabel, di mana nanti variabel ini kita masukkan ke dalam fungsi delete confirm-nya ya. Jadi kita masukin ke dalam variabel dulu di sini $URL-nya kita masukkan seperti ini. Oke. Nanti tugasnya adalah dia akan memberikan parameter URL ini ke dalam fungsi delete confirm-nya dengan cara seperti ini. Dan sini ada kutipnya, tapi kutipnya jangan pakai yang single ataupun yang double karena ini udah dipakai. Kita pakai yang single tapi dia agak miring gitu ya. Namanya apa ya? Kutip apa ya? Pokoknya dia posisinya ada di sebelah kiri atas keyboard lah pokoknya gitu ya. Nah, selanjutnya
kita pastikan parameter URL ini sudah sampai ke dalam fungsi delete confirm. Caranya kita ambil URL-nya, kita buatkan parameter URL juga di sini, lalu kita tampilkan aja di sini URL-nya. Oke, kita coba jalankan lagi, refresh, klik, proses delete dengan ID 58 sudah nyampe gitu ya. Ini juga sama. Proses delete dengan ID 35 udah nyampe ke delete confirm-nya. Selanjutnya kita cari fungsi namanya confirm di dalam JavaScript. Di sini cari aja, saya pindah dulu sini. Saya cari di sini confirm delete dengan menggunakan JavaScript. Confirm delete JavaScript. Oke, kita cari di sini yang paling cocok ya. Nah, ini dia paling cocok nih. Kita gunakan confirm di sini, confirm. Nah, ini kita ambil aja. Kita masukkan ke dalam sini ya, ke dalam sini. Di mana dia ada fungsi atau metode confirm dari PHP-nya, dari JavaScript-nya, atau dari jQuery-nya ya. Di mana dia akan mengecek apakah data ini mau dihapus atau tidak gitu ya. Dia akan ngasih tekstual want to delete atau kita bisa ubah di sini tekstualnya. Jadi Anda yakin ingin hapus data misalkan gitu ya. Kalau ya, nanti dia akan mengembalikan ke dalam result dan hasilnya adalah true. Tapi kalau tidak, result ini akan menghasilkan nilai false. Jadi kita tambahkan aja false. Kalau tidak, dia akan jalankan return false. Seperti itu. Kalau ya, dia jalankan ini, misalkan alert ya. Alert jadi URL seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu, jalankan, hapus. Nah, di sini sudah ada notifnya. Anda yakin ingin hapus data, kalau kita klik cancel, dia tidak melakukan apa-apa, dia akan kembali seperti biasa. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, dia klik nggak sengaja, dia nggak langsung ke proses hapusnya, kita bisa cancel gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dia niat menghapus datanya, dia dikasih tahu dulu nih, Anda yakin ingin hapus data, kalau oke, nah dia langsung ke proses delete-nya seperti itu. Nah, kalau udah sekarang kita proses delete ini kita redirect, kita pindah, jadi kita pindah ke halaman proses delete ya. Caranya kita cari aja redirect untuk JavaScript. Di sini sudah ada redirect untuk JavaScript. Oke. Nah, kita bisa menggunakan Windows Location href ini ya. Kita implementasikan di sini aja Windows Location.href. Di mana kita isi ini dengan URL-nya ya. Kita komen aja ini. Jadi nanti prosesnya ada, dia akan melempar data URL ini ke proses _delete gitu ya. Kita coba lagi dulu. Refresh. Saya pilih hapus, Anda yakin ingin hapus data, oke, saya yakin. Nah, dia langsung ke proses delete ID-nya 58. Kalau saya yang lain, nah yang misalkan yang pertama saya hapus, dia akan lempar ke ID-nya 35. Jadi udah sesuai ya dengan ID beritanya. Selanjutnya adalah kita lanjutkan tahapan selanjutnya, itu kita buatkan proses hapusnya. Caranya kita buatkan di sini untuk proses hapusnya, atau namanya proses delete.php-nya gitu ya. Nah, di sini seperti biasa kita tinggal ambil ID-nya, ID sama dengan menggunakan fungsi get di sini. Nah, namanya adalah ID, di mana ID kita cek dulu echo ID-nya udah nyampe atau belum. Jadi pada saat saya klik di sini, oke. Nah, ID-nya udah nyampe 58. Selanjutnya adalah kita buatkan query untuk SQL-nya. Untuk SQL ini kita kasih query-nya itu sama dengan yang ada di
sini ya. Jadi untuk proses delete adalah formatnya delete from nama table where sum column sama dengan column value. Berarti kita bisa tulis di sini adalah delete from nama tabelnya adalah table berita where ID berita sama dengan $ID seperti itu. Selanjutnya kita koneksin ke dalam query. Jangan lupa kalau kita koneksin query kita butuh di sini required-nya adalah connection ya. Required-nya di sini adalah connection. Namanya koneksi ya, sorry, koneksi.php. Nah, di dalam koneksi.php ini ada apa? SQL ini objeknya. Kita masukkan aja di sini SQLi-nya. Lalu kita panggil metode namanya query. Lalu kita deklarasikan SQL-nya. Kalau sudah kita return, kita kembalikan ke result ya, $result. Result. Di dalam $result ini bisa kita cek if $result sama dengan true, maka kita anggap echo-nya kita kasih aja pesan hapus data sukses. Oke, seperti ini. Tapi jika tidak, else, sini kita kasih pesan echo hapus data file. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba hapus datanya dulu. Kita balikin lagi aja. Kita refresh. Sekarang kita coba hapus judul 6. Saya klik, hapus. Wow, di sini ada error 3. Kita cek ya, error 3-nya di mana? Oh, di sini ya. Di sini kita lepas titik koma, kita ulang lagi. Ini masih ada. Kalau kita sambil cek database juga boleh sih. Localhost php admin, kita buka dulu database-nya. Di DB blog, tabel berita di sini. Nah, ini masih lengkap ya, judul 6. Sekarang kita mau hapus judul 6-nya. Oke, hapus. Hapus data sukses, dan di sini di database-nya juga harusnya hilang. Nah, hilang, benar ya. Selanjutnya adalah kita tidak mau stay di sini, kita langsung redirect aja. Dan kita buatkan session-nya juga ya. Jadi data pesan ini kita masukkan ke dalam variabel pesan. Nanti variabel pesan ini akan kita simpan ke dalam session pesan gitu ya. Ya, seperti ini. Kita buatkan session-nya. Untuk session-nya sendiri kita bisa gunakan kita mulai dengan open session dulu. Open session ini kita bisa gunakan session star ya. Star seperti ini. Lalu kita buatkan set variable session-nya dengan menggunakan $_session huruf besar. Kita tulis aja namanya adalah pesan, di mana pesan ini akan menampung variabel pesan. Nah, kalau udah kita redirect PHP dengan kita lempar data dari PHP dengan menggunakan header ya. Header di sini kita kutip location -2 index.php. Seperti itu. Nah, kalau sudah harusnya data ini akan kelempar ke halaman indeks nanti langsung ya. Kita coba dulu. Ini masih ada judul 5, saya hapus judul 5-nya, klik, hapus, Anda yakin ingin hapus data? Oke, saya yakin. Nah, hapus data sukses, berarti dia sudah nyimpen. Tinggal kalau di dalam edit kan tadi pada saat kita hapus itu kan ada ini ya, alert-nya ya, dalam bentuk bootstrap, kita buatkan juga alert-nya. Kalau kalian bingung, di sini cari aja alert bootstrap 4. Itu ada pilihannya. Yang paling simple aja kita pakai yang ini dulu. Jadi caranya tinggal kita ambil salah satu warna yang kita inginkan. Kita masukkan di sini ya pesannya ya. Pesan di sini bisa. Nah, kita gunakan kutip 1 aja karena di dalamnya ada kutip 2. Jadi kita sesuaikan saja.
Nah, nanti pesannya ini kita masukin ke sini. Oke, ini kita komen aja. Ini juga sama. Ini di komen, kita masukin ke sini ya. Cuman bedanya di sini jangan sukses tapi failed. Ini juga jangan sukses tapi misalkan danger aja. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba sekali lagi, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kita refresh. Nah, kalau di refresh dia hilang. Saya coba untuk hapus judul 4DD. Hapus. Anda yakin kalau cancel masih bisa? Anda yakin? Oke, saya mau hapus. Wah, ada kesalahan di line 13 ya. Line 13 ini kurang titik koma nih, jadi kurang titik koma. Oke, saya refresh lagi. Nah, hapus data berhasil, sukses, dan judul 4-nya sudah kehapus. Selanjutnya, berarti kita sudah bisa buat konfirmasinya sudah, proses hapusnya juga sudah, proses tambahnya yang belum tadi ya, belum kita buatkan untuk sessionnya. Untuk tambah juga sama, ini kita pindahkan saja. Lalu untuk prosesnya juga kita hapus saja deh. Kita hapus. Nah, ini kita ambil semua yang ada di sini. Kita masukkan ini di sini ya. Seperti ini. Nah, lalu kita ganti lagi. Ini jangan hapus, tapi tambah. Ini juga tambah. Oke, sudah. Sessionnya jangan lupa. Untuk sessionnya kita session apa tadi namanya? Session start. Lalu $_ session namanya pesan ini kita menampung data variabel pesan. Oke, sudah seperti itu saja. Kita coba ya. Tadi sudah terakhir judul 3, kita buatkan judul 4. Judul 4, sinopsis 4, dan konten 4. Oke, kita jalankan. Nah, sudah masuk dan tambah sukses juga sudah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mencoba ya.